Hari ini ramai sekali respon tentang pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan kemarin. Presiden mengatakan bahwa Presiden itu boleh memihak dan boleh berkampanye, kemudian memihak kepada salah satu pasangan calon, asalkan dengan catatan tidak menggunakan fasilitas negara. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Presiden Jokowi yang sengaja melempar isu memihak dan berkampanye untuk menutupi kelakuan anaknya. Hari ini ramai sekali respon tentang pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan kemarin. Presiden mengatakan bahwa Presiden itu boleh memihak dan boleh berkampanye, kemudian memihak kepada salah satu pasangan calon, asalkan dengan catatan tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, ini kan kemudian muncul berbagai respon. Ada yang mengatakan ini adalah pelanggaran hukum, lalu kemudian juga banyak yang mengatakan bahwa ini melanggar sumpah janji sebagai seorang presiden yang harus netral, yang tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Ini kan berbagai respon kemudian muncul. Nah, kalau bagi saya tidak akan mau membahas tentang masalah pelanggaran hukum atau tidak, karena itu bukan wilayah saya tidak paham masalah hukum. Tapi yang ingin saya bahas adalah yang ingin saya analisa. Kenapa Presiden mengeluarkan statement ini? Nah, setidaknya ada dua alasan kenapa Presiden harus mengeluarkan statement ini. Yang pertama, Presiden Jokowi ingin menutupi kelakuan minus dari Gibran, anaknya. Kita tahu setelah debat pada hari Minggu yang lalu, 2 hari berturut-turut, Senin dan Selasa, ini di media sosial sentimen negatif sangat tinggi terhadap Gibran. Karena apa? Karena dia sudah kita ketahui bersama melanggar aturan debat, yang dia kemudian meninggalkan podium, lalu kemudian masih tetap menggunakan istilah asing, masih menggunakan singkatan tanpa mau menjelaskan terminologinya. Nah, ini yang kemudian menjadi sorotan. Dan yang kedua adalah ketika dia terlihat atau dituding melecehkan Profesor Mahfud dan juga Gus Muhaimin dengan gesturnya, dengan cara dia kemudian memberikan statement, dengan cara dia gestur tubuhnya, dengan cara dia seperti yang orang bilang seperti Sun Gokong itu yang bertindak sesuka hati mencari kitab suci, itu yang kemudian menjadi respon sangat negatif kepada Gibran, terutama di media sosial. Nah, ini kan efeknya. Takutnya efeknya ketika kemudian ada survei tentang elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden, ini akan berdampak negatif. Makanya Presiden Jokowi kemudian merasa perlu untuk mengeluarkan statement ini. Tujuannya apa? Untuk memancing respon dari masyarakat juga. Dan terbukti efektif, terbukti berhasil. Hari ini, mulai kemarin, hari Rabu dan hari ini, sampai saya membuat video ini, itu kemudian respon terhadap pernyataan Presiden Jokowi ini sudah merajai media sosial. Padahal sebelumnya selama 2 hari berturut-turut ini kemudian kata-kata seperti songong, kemudian angkuh, arogan, sombong, dan lain sebagainya yang menyangkut Gibran, ini menjadi trending topik. Dan sekarang itu sudah mulai tergeser. Bahkan di beberapa media sosial sudah mulai hilang. Mereka lebih fokus untuk menyerang Presiden Jokowi dengan pernyataannya itu. Meskipun masih ada beberapa yang kemudian membahas tentang kelakuan Gibran di debat Cawapres tempo hari. Dan bagi Presiden Jokowi, ini mungkin kalau yang saya lihat, kenapa dia melakukan itu demi untuk menutupi apa yang dilakukan oleh anaknya. Biar orang-orang ini, masyarakat terutama, ini lebih menyerang kepada dia. Karena apa? Karena sudah terlanjur, mending sekalian nyemplung sekalian. Makanya itu yang terjadi. Dan alasan yang kedua,
Kenapa Presiden Jokowi perlu mengeluarkan statement ini adalah ketika terjadi atau dilanda kepanikan luar biasa di kubu istana, kemudian juga di kubu paslon nomor 2. Karena kalau kita melihat sekarang, elektabilitas mereka tetap stagnan di angka 40-an%. Kemudian, karena sudah melakukan berbagai macam daya dan upaya, termasuk menggelontorkan bantuan sosial, lalu kemudian secara masif apapun sudah dilakukan, tapi tetap elektabilitasnya tidak berubah, tidak bergeser, tidak beranjak naik, justru stagnan di situ. Bahkan mereka sudah terlalu pede, kemudian mengatakan bahwa pemilu ini akan dimenangkan dengan 1 putaran. Kemudian membuat propaganda, menciptakan opini bahwa pemilu ini harus 1 putaran. Dan itu ternyata nggak berhasil. Meskipun kemudian juga sudah mengkondisikan beberapa lembaga survei tentang elektabilitas mereka yang selalu ditempatkan di posisi pertama, bahkan ada beberapa lembaga survei yang juga sudah menempatkan elektabilitas pasangan nomor 2 ini di atas 50%, tapi tetap sebetulnya secara internal, survei internal mereka kondisinya tidak seperti itu. Yakinlah, tidak seperti itu. Justru kondisinya malah memprihatinkan. Dan pemilu 1 putaran itu tidak akan mungkin terjadi. Kemungkinan besar adalah pemilu 2 putaran. Dan pemilu 2 putaran itu pun bisa jadi pasangan nomor 2 tidak lolos ke putaran kedua. Karena sentimen semakin hari semakin negatif. Nah, itulah yang membuat pihak mereka, kubu 02 ini kemudian panik, termasuk Pak Jokowi yang anaknya maju menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Dan kalau misalkan sekarang masyarakat ini bisa jeli, sedikit saja jeli, kalau mereka mengklaim bahwa kubu mereka ini akan menang 1 putaran, kemudian mereka sudah merajai di berbagai lembaga survei, nggak mungkin akan sepanik ini. Mereka nggak mungkin lagi akan secara masif menggelontorkan bantuan sosial, kemudian 2 hari berturut-turut Presiden Jokowi ini melakukan kegiatan di Jawa Tengah, Senin dan Selasa, padahal sebagai seorang presiden masih banyak daerah lain yang harus dikunjungi mendapatkan kunjungan dari seorang Presiden Jokowi, tapi merasa perlu melakukan di Jawa Tengah. Karena itu mereka panik. Sebetulnya kondisi realnya tidak seperti yang mereka gaungkan selama ini, bahwa mereka merajai survei, kemudian mereka meyakini 1 putaran. Sekarang secara logika aja lah, kalau misalkan memang yakin menang 1 putaran, ngapain repot-repot bagi bantuan sosial? Kan seperti itu. Dan ngapain juga Pak Jokowi perlu merasa cawe-cawe, merasa perlu untuk melakukan kampanye, merasa perlu untuk melakukan keberpihakan. Makanya itu yang sekarang terjadi. Saya nggak tahu sebetulnya kenapa mereka ini ngotot untuk menang 1 putaran. Kenapa mereka harus ngotot menang Pilpres? Kalau misalkan tidak menang 1 putaran, kemungkinan kalah ini akan semakin besar. Dan itulah, pada akhirnya kita yang sebagai masyarakat awam, sebagai masyarakat umum, ini akhirnya kan punya pertanyaan besar. Kenapa sih sebetulnya harus seperti itu? Apakah ada sesuatu yang harus diselamatkan? Apakah ada sesuatu yang harus ditutupi? Kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas di kubu Prabowo Gibran ini ngotot sekali ingin menang 1 putaran. Dan sudah melakukan berbagai banyak hal. Meskipun sekarang pada akhirnya elektabilitas mereka tetap stagnan. Dan pada akhirnya, kalau melihat segala sesuatu sekarang kondisinya seperti ini, saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud ketika diwawancara oleh Mas Pakar Mantan beberapa waktu yang lalu. Profesor Mahfud mengatakan bahwa kalau misalkan pejabat ini sudah tidak jujur, maka dia akan tersandra. Nah, orang yang sudah tersandra, apalagi pejabat, sebesar apapun kekuasaan dia tidak akan lagi punya harga diri. Karena apa? Karena harga dirinya sudah digadaikan. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk presiden yang malu atas kelakuan anaknya. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dulu kita berharap Wowo jadi sebaik Wiwi, tapi ternyata yang terjadi sekarang justru Wiwi yang sengawur Wowo.